Banjir besar menerjang kota-kota pegunungan di lembah Lachen Timur Laut Himalaya, India. 31 orang dilaporkan tewas, lebih dari 100 orang hilang, dan sekitar 22.000 orang mengungsi. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Banjir sedingin es terjadi ketika air dari danau glasial menjebol bendungan pembangkit listrik tenaga air dan menerjang kota-kota pegunungan di lembah Lachen di wilayah timur laut Himalaya, India. Derasnya air yang mengalir sepanjang sungai Testa di negara bagian Sikkim menghanyutkan rumah-rumah dan jembatan serta memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka. Setidaknya 31 orang dilaporkan tewas. Lebih dari 2.000 orang berhasil diselamatkan setelah banjir pada hari Rabu. Pihak berwenang negara bagian Sikkim mendirikan 26 kamp bantuan untuk lebih dari 22.000 orang yang terkena dampak banjir. 26 orang telah menderita luka-luka menjalani perawatan di berbagai rumah sakit di seluruh wilayah Sikkim. Hingga hari Kamis, tim penyelamat masih mencari hampir 100 orang termasuk 22 tentara yang dinyatakan hilang. Hampir 3.000 turis dan 700 pengemudi beserta kendaraan mereka terdampar di daerah-daerah yang dilanda banjir. 11 jembatan hanyut oleh air bah yang juga menghantam jaringan pipa dan menghancurkan lebih dari 270 rumah di 4 distrik. Beberapa kota termasuk Dikho dan Rangpo di lembah Testa terendam banjir dan sekolah-sekolah di 4 distrik diperintahkan untuk ditutup hingga hari Minggu. Banjir ini disebabkan oleh hujan monsun dengan curah hujan lebih dari 10 cm di wilayah seluas 10 km persegi dalam waktu 1 jam. Sebelumnya, hampir 50 orang tewas dalam banjir bandang dan tanah longsor pada bulan Agustus di negara bagian Himachal Pradesh. Rekor hujan pada bulan Juli menewaskan lebih dari 100 orang selama 2 minggu di India Utara. Bencana ini juga menggarisbawahi dilema iklim yang menjadi perdebatan para aktivis lingkungan. Desain dan penempatan bendungan Testa 3, bendungan terbesar di negara bagian Sikkim yang telah berusia 6 tahun, telah menjadi kontroversi sejak awal pembangunannya. Sebuah laporan yang disusun oleh Otoritas Manajemen Bencana Negara bagian Sikkim pada tahun 2019 telah mengidentifikasi Danau Lonak sebagai sangat rentan terhadap banjir yang dapat menjebol bendungan dan menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan. Kebakaran besar melanda sebuah kompleks apartemen bagi para penghuni lanjut usia di pinggiran kota Detroit dan melukai 3 orang penghuni. Kobaran api merusak atap dan memaksa petugas untuk memadamkan api dengan menggunakan selang air dari udara. Atap di kompleks 3 lantai yang dikenal dengan nama Meadows of Southgate tampak runtuh. Seorang petugas pemadam kebakaran dan seorang polisi mengalami inhalasi asap dan harus mendapat perawatan medis di rumah sakit. Sebuah kapal penyelamat nirlaba yang beroperasi di lepas pantai Libya berhasil menyelamatkan 258 migran dalam 2 operasi terpisah pada hari Jumat. Penyelamatan pertama melibatkan sebuah kapal kayu berukuran 7 meter yang berisi 162 migran, termasuk 17 wanita dan 29 anak di bawah umur. Perahu tersebut memiliki mesin namun tidak memiliki sistem navigasi. Penyelamatan kedua melibatkan 96 orang di atas kapal kayu sejenis, termasuk 9 anak-anak. Sebagian besar warga Suriah. Dari data statistik Kementerian Dalam Negeri Italia, hingga 6 Oktober, sekitar 136.000 orang telah tiba di Italia dengan menggunakan perahu. Angka ini melonjak tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 72.000 orang. Para aktivis hak asasi manusia Iran di Inggris menyambut baik penghargaan Nobel Perdamaian yang diberikan kepada aktivis Iran, Narges Mohammadi. Mohammadi memenangkan penghargaan Nobel pada hari Jumat sebagai pengakuan atas perjuangannya yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan demokrasi serta menentang hukuman mati. Mohammadi, yang kini berusia 51 tahun, sering ditangkap oleh pihak berwenang Iran dan menghabiskan waktu bertahun-tahun di balik jeruji besi. Secara keseluruhan, aktivis perempuan ini telah dijatuhi hukuman 31 tahun penjara selama hidupnya. Mohammadi merupakan wanita ke-19 yang memenangkan hadiah Nobel Perdamaian dan wanita Iran kedua setelah aktivis hak asasi manusia Shirin Ebadi memenangkan penghargaan tersebut pada tahun 2003.